Malam itu awalnya diendra seperti malam-malam biasa di istana Buckingham. Lorong-lorong sunyi, lantai mengilap, dan segala hwatdong berjalan rapi sesuai jadwal yang telah teratur selama puluhan tahun. Segalanya tampak tenang, terkendali, dan tidak ada dau hiu batuang. Namun hanya dalam hitungan menit, suasana itu berubah total. Sebuah panggilan darurat disampaikan, tim keamanan bergerak cepat, dan sebuah mobil hitam tanpa tanda pengenal meluncur keluar dari gerbang istana dalam lindungan kegelapan malam. Di dalam mobil itu duduk Putri Anne. Selama puluhan tahun, ia dikenal sebagai tiang baja monarki. Teguh, tak tergoyahkan, dan nyaris tak pernah menunjukkan kelemahan. Ia adalah anggota keluarga kerajaan yang selalu tampak kuat, yang tidak pernah goyah di hadapan tekanan apapun. Namun di balik senyum tenang dan etos kerja yang tak kenal lelah, ada sesuatu yang perlahan retak, dan malam itu semuanya runtuh. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tembok istana Buckingham? Apa yang mendorong sosok paling tangguh dalam keluarga kerajaan hingga mencapai titik terendahnya? Inilah kisah yang tak pernah diduga oleh rakyat Inggris. Malam itu dimulai seperti biasa di dalam istana. Lorong-lorong sepi, udara terasa damai, dan para staf menjalankan tugas mereka dengan presisi yang lahir dari disiplin bertahun-tahun. Setiap sudut istana mengikuti ritme tak tertulis. Lampu diredupkan pada jam yang sama. Langkah kaki melambat ketika keluarga kerajaan beristirahat, dan keheningan perlahan menyelimuti aula-aula yang telah menyaksikan berabad-abad sejarah. Namun malam ini, ketenangan itu tak bertahan lama. Semuanya bermula dari rasa gelisah yang samar, firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang staf menyadari keheningan yang tidak biasa di dekat area pribadi sang putri. Beberapa panggilan yang tak terjawab memperkuat kekhawatiran itu. Awalnya, tak seorang pun ingin bertindak gegabah. Putri Anne dikenal sangat tertutup dan tidak menyukai perhatian berlebihan. Namun waktu terus berjalan dan kegelisahan itu tak bisa lagi diabaikan. Seorang ajudan senior akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Apa yang terjadi setelahnya mengguncang ketenangan istana. Profesionalisme khas keluarga kerajaan seketika berubah menjadi koordinasi darurat. Suara-suara terdengar pelan namun tegang. Langkah kaki dipercepat, pintu-pintu yang biasanya tertutup kini dibuka, dan tim medis khusus masuk secara diam-diam. Dalam hitungan menit, ketertiban tenang istana Buckingham tergantikan oleh suasana waspada yang sulit disembunyikan. Para staf yang telah mengabdi puluhan tahun menyaksikan dengan tak percaya ketika tim medis mengambil alih keadaan. Tidak banyak informasi yang beredar, tetapi keseriusannya jelas terlihat. Tidak ada formalitas, tidak ada prosedur yang biasa dilakukan, hanya rasa takut dan kebutuhan untuk bertindak cepat. Di luar istana, gerbang tetap tertutup rapat. Dunia luar sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di balik dinding megah itu. Para wisatawan tetap berjalan santai. Kamera mereka mengarah ke gerbang istana tanpa menyadari keadaan darurat yang tengah berlangsung. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam tanpa tanda, dikawal ketat oleh keamanan, keluar melalui gerbang yang jarang digunakan dan hanya dibuka dalam situasi tertentu. Mobil itu melaju cepat menyusuri jalanan London yang sepi. Di dalamnya, Putri Anne duduk terlindung dari sorotan publik, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Wajahnya yang biasanya tegar, kini menunjukkan kelelahan dan tekanan yang mendalam. Sosok yang selama ini dikagumi karena ketahanannya kini dilarikan ke rumah sakit. Bagi mereka yang mengenalnya dengan baik, pemandangan itu terasa sulit dipercaya. Kembali ke dalam istana, bisik-bisik mulai menyebar. Para staf saling bertukar pandang dengan cemas. Bahkan mereka yang telah menyaksikan berbagai krisis kerajaan sebelumnya merasa bahwa kali ini berbeda. Putri Anne selalu menjadi sosok yang paling stabil, yang tetap tenang di tengah badai apapun. Membayangkannya dalam kondisi genting terasa hampir mustahil. Suasana semakin berat ketika para ajudan senior secara diam-diam memberitahu anggota keluarga tertentu. Telepon berdering pelan, instruksi rahasia diberikan untuk menjaga kerahasiaan hingga pernyataan resmi dapat disiapkan. Kerajaan telah menghadapi skandal, pergantian kekuasaan, dan tragedi.
Namun ini bukan soal citra, ini tentang ketakutan manusia yang nyata. Ketika mobil itu menghilang di kegelapan malam, istana Buckingham kembali terdiam, kali ini dengan keheningan yang terasa mencekam. Standar kerajaan berkibar lemah di bawah cahaya bulan, simbol kekuatan yang mendadak terasa rapuh. Mereka yang berada di dalam hanya bisa berdiri terpaku, bertanya-tanya apa yang telah membawa perempuan paling teguh dalam keluarga kerajaan ke momen ini. Apapun penyebabnya, satu hal pasti, malam itu akan mengubah segalanya bagi Putri Anne dan bagi monarki yang telah ia jaga seumur hidupnya. Sejak usia dini, ketika ia mulai memahami perannya dalam sejarah, Putri Anne menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak pernah sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. Terlahir dalam dunia penuh aturan, harapan, dan sorotan publik, ia belajar sejak awal bahwa setiap gerakan, setiap kata, dan setiap keputusan memiliki arti yang jauh melampaui dirinya. Ketika anak-anak lain bermain bebas di taman, Anne dibentuk untuk kehidupan yang syarat tujuan. Para guru menekankan disiplin, orang tuanya menanamkan rasa tanggung jawab. Takdirnya tak pernah diragukan. Yang membedakannya sejak kecil adalah tekadnya untuk tidak sekadar memikul beban kerajaan, tetapi menguasainya. Seiring bertambahnya usia, kekuatan yang kelak mendefinisikannya mulai tampak jelas. Ia menunggang kuda dengan keberanian, berlatih tanpa kenal lelah, dan bertanding di level tertinggi. Ketika ia menjadi anggota kerajaan Inggris pertama yang berkompetisi di Olimpiade, ia melakukannya bukan demi sorotan, melainkan karena keyakinannya bahwa setiap gelar harus diperjuangkan. Karier berkudanya mencerminkan karakternya, fokus, kokoh, dan pantang menyerah. Bangsa pun mengagumi keteguhannya, melihat sosok kerajaan yang lebih memilih tindakan daripada perhatian. Ia tidak mengejar popularitas, tetapi dedikasinya membuatnya tak bisa diabaikan. Saat tugas memanggil, ia selalu hadir tanpa ragu. Ketika anggota keluarga lain terkadang kewalahan oleh tekanan publik, Anne memikulnya dengan ketenangan dan kebanggaan. Ia dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan paling rajin, menghadiri ratusan agenda setiap tahun. Hujan atau cerah, ia tetap muncul di rumah sakit, kegiatan amal, dan acara kecil di berbagai daerah. Selalu tepat waktu, selalu siap, selalu tenang. Bagi banyak orang, ia adalah perwujudan keandalan kerajaan. Bagi dirinya sendiri, ini bukan tentang pujian atau citra, melainkan tentang tanggung jawab. Jika monarki ingin bertahan, seseorang harus terus hadir, dan orang itu adalah dirinya. Namun di balik senyum sopan dan kata-kata terukur, beban pengabdian tanpa henti perlahan menumpuk. Puluhan tahun mengutamakan tugas, menyisakan sedikit ruang untuk istirahat, apalagi kerentanan. Orang-orang terdekatnya kadang melihat tanda-tanda kelelahan, meski ia tak pernah mengakuinya. Jadwalnya tak kenal ampun. Standar yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri bahkan lebih tinggi. Ia percaya bahwa jika ia berhenti, meski hanya sesaat, ia akan mengecewakan institusi yang telah ia lindungi sepanjang hidupnya. Bagi dunia, ia tampak tak bisa dihancurkan. Namun di dalam dirinya, beratnya tahun-tahun yang selalu menempatkan kewajiban di atas diri sendiri, mulai meninggalkan luka yang tak terlihat. Hidupnya menjadi cerminan monarki itu sendiri. Tampak kokoh dari luar, namun diam-diam menanggung tekanan di dalam. Dunia di sekelilingnya terus berubah, namun ia tetap menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Di tengah gejolak politik, krisis keluarga, dan kehilangan pribadi, Putri Anne selalu tampil sebagai wajah ketenangan. Ia adalah simbol kestabilan ketika segala sesuatu tampak goyah. Namun kenyataan tentang pengabdian adalah bahwa ia menuntut segalanya dan jarang memberi imbalan yang setimpal. Tepuk tangan perlahan menghilang, foto-foto menjadi usang, dan dunia terus melangkah maju. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani. Bukan karena paksaan, melainkan karena keyakinan bahwa itulah hal yang benar. Keyakinan itu, meski jarang ia ungkapkan, menuntut harga yang tak pernah bisa dibayar oleh mahkota manapun. Tekanan di balik dinding istana semakin berat. Sejak monarki Inggris berdiri, kekuatannya tidak hanya bergantung pada mahkota dan upacara, tetapi pada orang-orang yang diam-diam menjaga keseimbangannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Sunyi itu adalah Putri Anne. Ketika Raja Charles mulai menghadapi masalah kesehatan, ketika para bangsawan muda berada di bawah sorotan publik yang tak henti-hentinya, dan ketika kesatuan keluarga diuji oleh tuntutan zaman modern, Anne berdiri tegak seperti pilar yang menolak runtuh. Bagi dunia luar, ia tampak tenang dan terkendali. Namun di dalam istana, tekanan itu hampir tak tertahankan. Setiap pagi selalu dimulai dengan cara yang sama, laporan yang harus ditinjau, janji temu yang dikonfirmasi, jadwal perjalanan yang disusun ulang. Tidak pernah ada jeda, tidak pernah ada hari tanpa tugas. Ketika anggota keluarga lain memilih mundur sejenak demi kehidupan pribadi atau reputasi mereka aneh, terus melangkah maju. Ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan orang lain, menghadiri acara di seluruh negeri, mengunjungi badan amal dan menjaga citra monarki agar tetap terlihat bersatu. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi sorot matanya mulai menunjukkan kelelahan yang diukir oleh bertahun-tahun tuntutan tanpa henti. Beban yang ia pikul bukanlah sesuatu yang ia pilih, melainkan warisan yang ia terima, dan ia menanggungnya dengan kesetiaan yang sama seperti yang mendefinisikan seluruh hidupnya. Namun di balik dinding istana, segalanya perlahan berubah. Keluarga kerajaan menghadapi tekanan jenis baru, lebih tersembunyi namun jauh lebih personal. Kondisi kesehatan Raja Charles menjadi kekhawatiran terus-menerus, sementara rasa ingin tahu publik yang semakin besar hampir tak menyisakan ruang bagi privasi. Setiap kemunculan, setiap ekspresi wajah, bahkan setiap ketidakhadiran memicu spekulasi. Generasi muda, William dan Catherine, juga memikul beban mereka sendiri seiring semakin dekatnya bayang-bayang suksesi. Dari minggu ke minggu, institusi itu semakin bergantung pada kestabilan Anne. Ia bukan hanya jangkar keluarga, tetapi juga pelindung emosionalnya. Ada hari-hari ketika ia merasakan tekanan itu begitu dalam, rapat terasa lebih panjang. Keputusan membawa konsekuensi yang lebih berat dan panggilan dari para ajudan yang cemas semakin sering terdengar. Di dalam dinding istana yang telah berdiri selama berabad-abad, penampilan menjadi hal yang tak boleh retak. Publik tak boleh melihat celah, seberapapun dalamnya luka di balik layar. Anne memahami hal ini lebih dari siapapun. Ia menjaga posturnya tetap tegak, suaranya tenang, kata-katanya terukur. Namun tanggung jawab itu mulai terlihat dalam cara-cara yang halus. Langkahnya sedikit melambat, tatapannya kerap kosong, dan keheningan muncul ketika kamera berhenti merekam. Orang-orang terdekatnya menyadari perubahan itu. Ia berbicara lebih sedikit saat pertemuan keluarga dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kesendirian di ruang pribadinya. Bahkan para staf yang selama ini mengagumi kedisiplinannya mulai merasa khawatir. Sang putri yang selalu tampak sekeras baja untuk pertama kalinya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini bukan kelemahan, ini adalah kenyataan sederhana bahwa tak seorang pun seberapapun setianya mampu menanggung beban citra sebuah bangsa selamanya. Ketika monarki menghadapi pertanyaan tentang masa depan dan kelangsungannya, Anne telah menjadi penjaganya, pelindung tradisi dan kewajiban. Namun di balik ketenangannya, tanggung jawab itu perlahan menggerogoti kekuatannya, sedikit demi sedikit. Perempuan yang menjaga mesin kerajaan tetap berjalan, kini terperangkap di dalamnya. Dan meski tak ada yang berani mengatakannya dengan lantang, semua merasakan kebenaran itu. Fondasi yang menopang segalanya mulai bergetar sesaat sebelum runtuh. Dalam minggu-minggu menjelang malam yang menentukan itu, perubahan pada Putri Anne begitu halus. Nyaris tak terlihat oleh siapapun yang tidak mengenalnya dengan baik. Ia masih membawa dirinya dengan martabat yang sama seperti selama puluhan tahun. Masih menjalani tugas-tugas resmi dengan ketepatan dan keanggunan, masih menyapa kerumunan dengan senyum tenang yang sudah begitu dikenal. Namun mereka yang bekerja dekat dengannya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang bergeser. Energi yang dulu selalu menyelimutinya kini terasa meredup. Langkahnya meski tetap terukur membawa beban seseorang yang mulai kehabisan tenaga. Ia selalu menjadi lambang ketahanan, namun belakangan ada ketenangan dalam dirinya yang terasa berbeda. Bukan lagi disiplin, melainkan kelelahan.
Tanda-tandanya kecil pada awalnya. Sebuah pertemuan sarapan yang terlewat, nama yang terlupa dalam percakapan, jeda yang lebih panjang sebelum menjawab pertanyaan yang dulu dijawab tanpa ragu. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah kelalaian biasa akibat hari-hari panjang dan kurang tidur. Tetapi di dalam istana, tempat setiap detail diperhatikan dan setiap perubahan dicatat diam-diam, hal-hal itu dianggap sebagai peringatan. Sekretaris pribadinya mencatat bahwa ia berhenti melakukan jalan pagi seperti biasanya. Para ajudan kepercayaannya melihat lampu di ruang pribadinya masih menyala hingga larut malam, jauh setelah yang lain beristirahat. Mereka mengenalnya cukup baik untuk memahami bahwa ketika ia terus bekerja melewati batas kelelahan, ada sesuatu yang mengusik batinnya. Seiring tekanan dalam keluarga kerajaan terus meningkat, Anne justru semakin menarik diri dalam keheningan. Ia memang tidak pernah menunjukkan emosi secara dramatis. Namun akhir-akhir ini, kesunyiannya terasa jauh lebih berat, seolah menyimpan beban yang tak lagi bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Seolah-olah ia menahan lebih dari sekadar kata-kata. Dalam berbagai acara resmi kerajaan, terkadang pikirannya melayang jauh. Sorot wajahnya tampak kosong meski kilatan kamera terus menyala. Seakan batinnya terjebak di antara kewajiban dan keputusasaan. Sepanjang hidupnya, ia telah memikul beban orang lain tanpa keluh kesah. Namun kini, hatinya sendiri mulai kelelahan. Dalam ruang privat, dampaknya terlihat jauh lebih jelas. Para staf mengingat bahwa minggu itu ia tampak sangat menarik diri. Ia lebih sering makan sendirian. Banyak panggilan telepon dibiarkan tak terjawab, dan berkas-berkas penting tertumpuk di meja tanpa tanda tangan. Para ajudan menawarkan untuk menunda beberapa agenda yang akan datang, tetapi ia menolak. Orang-orang bergantung pada saya, katanya, dengan suara yang terdengar tegas namun rapuh. Rasa tanggung jawab yang sama, yang selama ini membangun reputasinya, kini justru mendorongnya semakin dekat ke titik runtuh. Malam itu, ketika istana bersiap memasuki keheningan, sesuatu berubah di balik dinding bersejarah tersebut. Keributan samar terdengar di dekat kediamannya. Sebuah panggilan tak dijawab, keheningan berlangsung terlalu lama. Ketika seorang ajudan senior akhirnya memasuki ruangan, pemandangan di hadapannya menghancurkan ilusi ketangguhan kerajaan. Putri Anne tergeletak, tumbang oleh kelelahan fisik dan tekanan emosional yang telah menumpuk terlalu lama. Dalam hitungan detik, para dokter dipanggil. Staf bergerak cepat namun senyap, berusaha keras mengendalikan situasi sebelum kabar menyebar. Selama puluhan tahun, ia adalah simbol ketahanan monarki, wajah dedikasi yang tak pernah goyah. Namun malam itu, di balik pintu tertutup istana Buckingham, bahkan hati terkuat pun mencapai batasnya. Perempuan yang seumur hidup menjaga keluarga kerajaan kini justru menjadi sosok yang membutuhkan perlindungan. Begitu panggilan darurat disampaikan, suasana di dalam istana Buckingham berubah seketika. Rutinitas tenang yang biasanya menjadi ciri khas rumah tangga kerajaan digantikan oleh rasa genting. Perintah disampaikan dengan suara pelan namun penuh kewibawaan. Hanya segelintir staf terpercaya yang diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Dalam beberapa menit, prosedur darurat yang telah lama dilatih pun dijalankan. Petugas keamanan mengambil posisi. Tim medis yang sudah berada di lingkungan istana bergerak cepat menuju apartemen kerajaan. Langkah kaki menggema di lorong-lorong, sebuah gangguan langka di tempat yang dikenal akan ketenangannya. Semua yang terlibat menyadari bahwa waktu menjadi faktor yang sangat krusial. Di balik pintu tertutup ruang pribadinya, para dokter bekerja dengan cepat dan senyap. Kondisi sang putri hanya diketahui oleh mereka yang berada di ruangan itu. Di luar, para ajudan menunggu dengan cemas, menerima pembaruan singkat yang disampaikan dengan sangat terkendali. Salah satu asisten kemudian menggambarkan suasana saat itu sebagai berat oleh rasa tak percaya. Putri Anne, perempuan yang tak pernah berhenti, bangsawan yang tampak kebal terhadap kelelahan, kini terbaring tak berdaya. Kesadaran itu menyebarkan kegelisahan ke setiap orang yang pernah bekerja bersamanya. Ia selalu menjadi sumber ketenangan di saat krisis. Kini justru istana yang dipenuhi kecemasan.
Setelah penilaian medis dilakukan, keputusan pun diambil. Ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Rencana dijalankan dengan presisi layaknya operasi militer. Sebuah kendaraan disiapkan di pintu samping, pintu yang hanya digunakan untuk urusan paling sensitif. Jalur pengamanan dibersihkan, lampu diredupkan agar tidak menarik perhatian dari luar. Setiap langkah diperhitungkan demi menjaga kerahasiaan. Bagi dunia di luar gerbang istana, itu hanyalah malam London yang biasa. Namun di dalam, keluarga kerajaan menghadapi keadaan darurat yang belum pernah mereka alami dalam waktu lama. Ketika mobil tanpa tanda itu akhirnya keluar dari gerbang, hanya segelintir penjaga yang tahu siapa penumpangnya. Kaca jendela gelap, rute telah diamankan, dan kendaraan itu melaju cepat menembus jalanan kota. Tidak ada siren, tidak ada lampu menyala, tidak ada pertunjukan apapun. Hanya urgensi sunyi yang berbicara lebih keras dari pengumuman manapun. Setelah mobil menghilang dalam kegelapan, istana kembali tampak tenang dari luar. Namun di dalam, ketegangan menggantung di setiap lorong seperti bayangan tak kasat mata. Di rumah sakit, sebuah tim medis kecil telah bersiap. Instruksi mereka jelas dan sangat rahasia. Sang putri harus diterima tanpa penundaan. Kehadirannya tidak dicatat dalam daftar publik hingga izin resmi diberikan. Dalam waktu singkat, ia dipindahkan ke ruang perawatan pribadi untuk pengawasan ketat. Bahkan di sana, keheningan tetap dijaga. Tidak ada staf yang diizinkan berbicara. Tidak ada informasi yang dirilis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dunia Putri Anne yang biasanya begitu terbuka dan terlihat, sepenuhnya tertutup dari pandangan publik. Kembali di istana Buckingham, gerbang tetap tertutup rapat. Pers tidak mengetahui apapun. Kota terus beraktivitas, tanpa menyadari bahwa salah satu figur paling tangguhnya sedang mengalami krisis sunyi. Mereka yang mengabdi padanya menunggu dengan gelisah di dekat telepon, berharap kabar yang membawa kelegaan. Dalam keheningan rapuh itu, satu kebenaran bergaung di benak semua yang mengenalnya. Perempuan yang seumur hidup merawat kewajiban kini menjadi sosok yang dirawat. Dan mahkota yang selama ini ia bantu pikul terasa lebih berat dari sebelumnya. Ketika kabar itu akhirnya sampai secara diam-diam kepada Raja Charles bahwa adiknya telah dibawa ke rumah sakit, reaksi di dalam istana sangat cepat dan bersifat personal. Bagi seorang raja yang tengah menghadapi masalah kesehatannya sendiri, berita itu menghantam dengan kekuatan yang tak bisa diredam oleh pelatihan kerajaan manapun. Putri Anne bukan hanya saudara perempuannya, melainkan jantung keteguhan keluarga. Sosok yang tak pernah goyah betapapun berat beban yang dipikul. Membayangkan bahwa kini dialah yang membutuhkan perawatan mengguncang seluruh rumah tangga kerajaan. Rapat dibatalkan, agenda publik ditunda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kalender resmi kerajaan dibiarkan kosong. Charles menarik diri dalam pertemuan tertutup bersama para penasihat senior dan dokter pribadinya. Di balik pintu-pintu itu, kekhawatiran semakin mendalam. Para penasihatnya mendorongnya untuk tetap tenang, tetapi mereka yang melihatnya pagi itu menangkap ketegangan sunyi di wajahnya. Ikatannya dengan Anne selalu dibangun di atas kesetiaan tanpa kata, bukan melalui ucapan, melainkan melalui pemahaman yang mendalam. Mereka dibentuk oleh harapan masa kecil yang sama, oleh rasa kewajiban yang hampir tak memberi ruang bagi perasaan. Kini, sang raja yang selama bertahun-tahun berusaha memulihkan citra mahkota harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Ketakutan akan kehilangan satu-satunya sosok yang tak pernah mengecewakannya. Ketika kabar itu menyebar di dalam keluarga, anak-anak Anne, Zara Tyndall, dan Peter Phillips segera bergegas ke sisinya. Zara membatalkan sebuah acara berkuda tanpa ragu sedikit pun. Sementara Peter terlihat memasuki rumah sakit melalui pintu samping dengan pengamanan ketat. Dari luar mereka tampak tenang. Namun kegelisahan sulit disembunyikan. Ibu mereka selalu menjadi jangkar, sosok yang mengajarkan ketangguhan dan ketenangan. Melihatnya rapuh dan sakit adalah kenyataan yang nyaris tak sanggup mereka pahami. Di dalam rumah sakit, keluarga kerajaan berkumpul di ruang-ruang tertutup, jauh dari sorotan publik. Percakapan berlangsung pelan.
dan kabar dari para dokter disampaikan dengan nada yang terukur. Mereka diberitahu bahwa tubuh An telah mencapai batasnya, bahwa bertahun-tahun pengabdian tanpa henti akhirnya menuntut balas. Ia membutuhkan istirahat. Pesan itu sederhana, namun terasa sangat berat. Putri An telah memberikan segalanya, dan kini harga dari pengabdian seumur hidupnya tak lagi bisa diabaikan. Kembali di Istana Buckingham, para pejabat bekerja keras mengendalikan narasi. Pernyataan pers ditunda. Setiap kata yang akan dirilis ditimbang dengan cermat dan dilunakan. Namun justru keheningan itulah yang mulai berbicara. Pembatalan agenda publik, aktivitas istana yang mendadak senyap, dan nada komunikasi resmi yang berhati-hati memicu spekulasi yang kian meluas. Media mulai mengajukan pertanyaan dan para pengamat menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Negara yang belum mengetahui kebenaran sepenuhnya merasakan kegelisahan yang menyebar lebih cepat daripada laporan resmi. Selama puluhan tahun, keluarga kerajaan menghadapi skandal dan kehilangan dengan ketenangan yang terjaga. Namun momen ini terasa berbeda. Ini bukan tantangan politik atau rasa malu di hadapan publik. Ini bersifat pribadi. Ini tentang cinta, kesetiaan, dan kerapuhan yang tak bisa dihindari, bahkan oleh hati yang paling terlatih. Di balik dinding istana, keluarga itu berdiri saling berdekatan, dipersatukan bukan oleh kewajiban, melainkan oleh kemanusiaan yang sama. Dan untuk sekali ini, kemanusiaan itulah kekuatan terbesar mereka. Kabar itu mulai terdengar sebelum matahari terbit. Awalnya hanya bisik-bisik. Beberapa jurnalis memperhatikan pergerakan tak biasa di luar sayap pribadi rumah sakit. Rombongan kendaraan tanpa tanda telah tiba beberapa jam sebelumnya dengan pengamanan ketat, dan sejumlah sosok yang mudah dikenali masuk melalui pintu samping. Menjelang pertengahan pagi, bisikan berubah menjadi tajuk utama yang membanjiri seluruh media nasional. Putri An dilarikan ke rumah sakit. Demikian bunyi peringatan pertama, memotong acara pagi dan memenuhi lini masa media sosial. Bagi sebuah bangsa yang telah lama terbiasa dengan keteguhan dan ketenangannya, berita itu terasa seperti petir di siang bolong. Studio televisi bereaksi cepat. Para pembawa berita berbicara dengan nada hati-hati. Kata-kata mereka tertata namun syarat kekhawatiran. Gambar-gambar sang putri bermunculan di layar. Sikapnya yang tegap dalam upacara resmi, senyum langkanya saat kunjungan publik, puluhan tahun pengabdian tanpa lelah. Para komentator mengingatkan bahwa dialah bangsawan yang tak pernah mengejar sorotan, yang meraih penghormatan lewat komitmen, bukan pesona. Melihat namanya dikaitkan dengan keadaan darurat medis, hampir tak terbayangkan. Di seluruh penjuru Inggris, reaksi datang dengan cepat. Orang-orang berhenti sejenak di kafe, kantor, dan stasiun kereta untuk memeriksa ponsel mereka. Pesan-pesan keterkejutan dan simpati membanjiri internet. Dia yang paling kuat di antara mereka, tulis seorang pengguna. Jika dia dirawat di rumah sakit, pasti ada yang serius, kata yang lain. Percakapan di mana-mana kembali pada satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi pada Putri An? Di dalam Istana Buckingham, ketegangan meningkat. Tim komunikasi bekerja tanpa henti, menyeimbangkan kejujuran dan privasi. Setiap kalimat terasa menentukan. Menjelang siang, sebuah pernyataan singkat akhirnya dirilis. Yang Mulia Putri Royal sedang menerima perawatan medis setelah mengalami gangguan kesehatan. Beliau beristirahat dengan nyaman dan masih berada dalam pengawasan. Keluarga menghargai perhatian yang diberikan oleh masyarakat. Alih-alih menenangkan, pernyataan itu justru memperdalam kekhawatiran. Pilihan kata terasa berhati-hati, hampir berjarak. Ungkapan gangguan kesehatan terdengar samar dan mengusik. Dalam pengawasan mengisyaratkan ketidakpastian. Para analis membedah setiap baris, mencatat kehati-hatian yang jarang terlihat dari istana. Para pengamat kerajaan senior sepakat nada pernyataan itu mengisyaratkan situasi yang lebih serius daripada yang diungkapkan secara resmi. Menjelang malam, kisah ini telah mencapai media internasional. Jaringan berita di Eropa, Amerika, dan negara-negara persemakmuran menayangkan gambar yang sama. Bendera Union Jack berkibar tenang di atas istana Buckingham.
Tajuk-tajuk berita berbicara tentang kekhawatiran yang meningkat dan sebuah keluarga yang berada di bawah tekanan. Di luar rumah sakit, kelompok kecil pendukung berkumpul di balik pembatas. Mereka meletakkan bunga dan catatan tulisan tangan. Sebagian berdiri dalam diam, sebagian menundukkan kepala dalam doa. Seorang perempuan lanjut usia yang memegang bendera mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah menyaksikan Putri N mengabdi kepada negara sepanjang hidupnya dan merasa seolah anggota keluarganya sendiri sedang jatuh sakit. Selama bertahun-tahun, Putri Anne adalah perwujudan ketahanan, denyut nadi yang stabil dalam monarki yang terus berubah. Keteguhannya selalu menjadi sumber ketenangan bagi Inggris. Kini, ketidakhadirannya meninggalkan keheningan yang terasa mustahil diisi. Ketika tajuk-tajuk berita mengulang kata-kata yang sama, bobotnya terasa semakin berat dari jam ke jam. Perempuan yang telah memikul beban mahkota selama setengah abad kini menjadi sosok yang ditakuti banyak orang. Takut bahwa ia mungkin tak akan bangkit seperti sebelumnya. Jalan menuju pemulihan. Selama beberapa hari, Istana Buckingham tenggelam dalam keheningan. Publik menunggu dengan gelisah, media terus berspekulasi, dan keluarga kerajaan menjaga sikap diam yang penuh perhitungan. Setiap jam berlalu tanpa kabar justru memperdalam rasa tidak pasti. Di luar rumah sakit, kamera berjajar di sepanjang trotoar, berharap menangkap satu tanda kecil yang bisa menenangkan hati. Bangsa ini telah lama melihat Putri Anne sebagai simbol kekuatan, sehingga membayangkannya terbaring di ranjang rumah sakit terasa hampir tak masuk akal. Lalu, ketika kekhawatiran mulai berubah menjadi ketakutan, muncul gambar-gambar pertama yang mengubah segalanya. Suatu pagi menjelang siang, sebuah mobil perlahan keluar dari pintu pribadi rumah sakit. Kaca jendelanya diturunkan setengah, dan untuk sesaat, wajah yang begitu dikenal itu terlihat. Putri Anne mengenakan mantel gelap sederhana, tampak pucat namun tetap tenang. Raut wajahnya memancarkan kelelahan sekaligus keteguhan yang sunyi. Pengemudi berhenti cukup lama agar para fotografer dapat mengabadikan momen tersebut. Tidak ada upacara kerajaan, tidak ada gestur dramatis. Hanya citra seorang perempuan yang memilih menghadapi masa pemulihan dengan martabat yang sama seperti ketika ia menjalankan kewajibannya. Itu sudah cukup untuk menenangkan bangsa yang cemas. Di dalam rumah sakit, para dokter telah menyarankan agar ia beristirahat total. Mereka menjelaskan bahwa kejatuhannya bukan disebabkan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi kelelahan fisik dan tekanan emosional yang menumpuk selama bertahun-tahun. Diagnosis itu memang tidak mengancam nyawa, tetapi merupakan peringatan yang tak lagi bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya, sang putri yang selalu menantang batas diminta untuk berhenti. Dan untuk pertama kalinya pula ia menyetujuinya. Tim medisnya berbicara secara tertutup dengan para ajudan istana, menekankan bahwa seluruh jadwalnya harus dikosongkan selama beberapa minggu. Instruksi ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang perempuan yang dikenal mengatur agenda berbulan-bulan ke depan. Orang-orang terdekatnya terkejut ketika ia menerima keputusan itu tanpa perlawanan. "Sepertinya saya memang harus mulai mendengarkan," ujarnya kepada seorang perawat dengan senyum tipis. Itu adalah momen langka dari kerentanan yang memperlihatkan kerendahan hati sekaligus sisi kemanusiaannya. Kembali di istana, persiapan dilakukan untuk menyambut kepulangannya. Sebuah sayap yang lebih tenang disiapkan agar ia bisa menikmati privasi dan ketenangan. Akses dibatasi dan semua agenda resmi ditunda tanpa batas waktu. Para staf berbicara tentang perubahan suasana. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Istana Buckingham terasa kurang seperti mesin dan lebih seperti rumah. Sebuah tempat yang disatukan oleh kepedulian terhadap perempuan yang selama ini memikul begitu banyak tanggung jawab. Ketika ia akhirnya turun dari mobil di pintu masuk istana, langkahnya pelan namun mantap, dibantu secara halus oleh seorang ajudan. Sejumlah kecil staf berkumpul di kejauhan, bertepuk tangan perlahan saat ia melintas. Tidak ada prosesi, tidak ada tontonan, hanya kelegaan yang hening.
Sang putri mengangguk sopan dan memberikan senyum kecil yang tulus. Pemulihannya telah dimulai, bukan hanya bagi tubuhnya, tetapi juga bagi jiwanya. Saat ia menghilang di balik pintu istana, satu kebenaran menjadi jelas. Bahkan, hati yang paling kuat pun membutuhkan waktu untuk pulih. Perempuan yang telah menopang monarki selama puluhan tahun akhirnya meletakkan bebannya, meski hanya sejenak. Dan dengan melakukan itu, ia mengingatkan dunia bahwa ketahanan bukanlah ketiadaan kelemahan, melainkan kemampuan untuk beristirahat ketika perjuangan telah berlangsung terlalu lama. Perempuan di balik gelar. Dalam minggu-minggu setelah pemulihannya, suasana di seluruh Inggris mulai berubah. Ketakutan perlahan berganti menjadi gelombang kekaguman yang baru. Selama puluhan tahun, Putri Anne dikenal sebagai sosok paling stabil dalam monarki. Bangsawan yang tegar, tak pernah mengeluh, dan tak pernah mencari sorotan. Namun kini, untuk pertama kalinya, bangsa ini melihatnya lebih dari sekadar simbol atau gelar. Mereka melihat seorang perempuan, seorang anak, saudara, ibu, dan manusia yang, meski kuat, tetap bisa lelah dan terluka. Kerentanan itu justru membuat kisahnya lebih kuat daripada upacara kerajaan manapun. Foto-foto dirinya saat meninggalkan rumah sakit terus beredar. Orang-orang memperhatikan garis-garis di wajahnya, keletihan di matanya, dan keanggunan sunyi dalam caranya membawa diri. Yang mereka lihat bukan kelemahan, melainkan keberanian. Bagi banyak orang, jarak antara kerajaan dan kenyataan terasa menyempit. Ia selalu mewakili martabat dalam kewajiban. Kini, ia juga melambangkan kekuatan kejujuran. Dengan menunjukkan sisi rapuhnya, ia mengingatkan seluruh bangsa bahwa bahkan mereka yang tampak tak tergoyahkan tetaplah manusia. Surat-surat membanjiri istana dari seluruh negeri dan luar negeri. Para veteran berterima kasih atas pengabdiannya selama puluhan tahun kepada organisasi militer. Para petani menulis tentang bagaimana kunjungannya membawa harapan bagi komunitas pedesaan. Para ibu berbagi kisah tentang bagaimana ketangguhannya menginspirasi mereka menghadapi perjuangan pribadi. Semua pesan itu memiliki satu benang merah, rasa terima kasih. Kecintaan publik terhadapnya semakin dalam, bukan semata karena status kerajaannya, tetapi karena ketahanan, keaslian, dan kerendahan hatinya. Di dalam keluarga kerajaan sendiri, masa pemulihan ini menjadi titik balik yang sunyi. Raja Charles, yang sangat terguncang oleh sakitnya sang adik, mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Percakapan mereka menjadi kurang formal, diisi kenangan masa kecil dan renungan tentang masa depan monarki. Kepada seorang ajudan dekat, ia mengakui bahwa kekuatan Anne selalu menjadi sumber ketenangannya. Kini, melihatnya mengizinkan diri untuk beristirahat, ia menyadari bahwa mungkin monarki pun perlu memeluk bentuk kepemimpinan yang lebih lembut, yang memberi ruang bagi kejujuran, kerentanan, dan pembaruan. Ketika Putri Anne akhirnya kembali menjalankan tugas publiknya, kehadirannya membawa penghormatan yang berbeda. Tepuk tangan bukan hanya ditujukan pada sosok kerajaan, tetapi pada perempuan di baliknya. Senyumnya tetap sederhana, namun terasa lebih hangat. Kata-katanya dalam acara publik mengandung kebijaksanaan tenang, yang hanya lahir dari pengalaman melewati kelemahan dan menemukan kekuatan di seberangnya. Para jurnalis mencatat bahwa ia kini lebih sering berbicara tentang keseimbangan, rasa syukur, dan pentingnya merawat diri sendiri saat melayani orang lain. Melalui cobaan ini, warisan Putri Anne justru menjadi lebih kuat, bukan meski ia rapuh, tetapi karena kerentanannya. Bangsa ini melihatnya bukan hanya sebagai princess royal yang anggun, melainkan sebagai seorang perempuan yang kemanusiaannya membuat pengabdiannya semakin luar biasa. Dalam proses pemulihannya, Inggris kembali menemukan kebenaran yang abadi, bahwa bahkan hati yang paling perkasa pun bisa goyah, namun bangkit kembali dengan keanggunan yang lebih besar. Ia telah menghabiskan hidupnya melayani dengan kekuatan, keheningan, dan kesetiaan yang teguh. Namun dalam momen kelemahannya, Putri Anne memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kewajiban kerajaan. Ia memperlihatkan hatinya.
Gambaran dirinya meninggalkan rumah sakit rapuh namun tak patah, menjadi simbol ketahanan yang sunyi. Inggris melihat bukan sekadar seorang putri, melainkan seorang perempuan yang telah memberi segalanya dan akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat di dunia yang sering menuntut kesempurnaan. Kerentanannya menjadi kemenangan terbesarnya, dan ketika lampu istana kembali meredup dan kehidupan perlahan kembali teratur, satu kebenaran tetap bertahan. Mahkota mungkin melambangkan kekuasaan, tetapi kemanusiaan seperti yang ditunjukkan oleh Putri Anne adalah yang benar-benar menjaga monarki tetap hidup.